Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, jiwaku yang terkasih dimanapun Anda berada. Ada sebuah rahasia yang tak banyak diungkap, sebuah panggilan ilahi yang seringkali terlewatkan dalam kebisingan dunia kita yang fana ini. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda? Sebuah getaran spiritual yang unik, atau mungkin serangkaian mimpi aneh yang terus menghantui dan membisikkan sesuatu yang penting ke dalam relung hati Anda? Jika ya, maka apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi akan membuka tirai misteri yang selama ini mungkin menyelimuti perjalanan hidup Anda, dan percayalah, ini adalah perjalanan yang sangat pribadi dan mendalam. Saya tahu, Anda mungkin sering bertanya-tanya, apakah tanda-tanda dari Allah itu benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah ada cara untuk mengetahui bahwa kita ini adalah bagian dari orang-orang yang dipilih, bukan untuk keistimewaan duniawi, melainkan untuk sebuah misi spiritual yang lebih agung? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu adalah wajar, bahkan merupakan sebuah tanda tersendiri akan kepekaan jiwa Anda. Izinkan saya, sebagai sahabat dan mentor spiritual Anda, untuk membimbing Anda melalui sebuah perjalanan penyingkapan yang akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan takdir Anda. Kita akan menyelami misteri dari 7 mimpi aneh yang merupakan tanda kamu adalah jiwa terpilih, sebuah pengetahuan yang tersimpan dalam hikmah ilahi, menunggu untuk diungkap. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini ke dalam sebuah pemahaman yang utuh, dan mungkin saja akan membuka gerbang keajaiban dalam hidup Anda. Tetaplah bersama saya, karena setiap detik dari penjelasan ini adalah sebuah kunci yang akan membuka pintu berikutnya. Dalam kesibukan hidup modern ini, banyak dari kita merasa tersesat, seolah ombak kehidupan membawa kita tanpa arah yang jelas. Kita mungkin merasa tidak berharga, meragukan tujuan keberadaan kita. Mungkin kita terjebak dalam lingkaran hutang yang tak berujung, atau merasa rezeki seolah terhambat. Atau mungkin, yang paling menyakitkan, adalah ketika iman terasa goyah, seolah ada dinding tak kasat mata antara kita dan Sang Pencipta. Kecemasan akan masa depan, rasa takut akan ketidakpastian, dan perasaan terasing dari tujuan hidup yang sebenarnya adalah beban berat yang seringkali kita pikul sendiri. Namun, tahukah Anda, bahwa justru dalam kegelapan inilah, cahaya tanda-tanda ilahi seringkali bersinar paling terang? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, tidak pernah meninggalkan hamba-Nya tanpa petunjuk. Seringkali, petunjuk itu datang melalui cara yang paling pribadi dan misterius, melalui mimpi. Mimpi bukanlah sekadar bunga tidur semata, ia adalah jendela menuju alam gaib, sebuah pesan langsung dari Tuhan yang kadang hanya dapat dipahami oleh jiwa-jiwa yang peka. Banyak kisah para nabi, mulai dari Nabi Yusuf yang memahami isyarat kenabiannya melalui mimpi, hingga Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu awal melalui mimpi yang benar, menunjukkan betapa agungnya peran mimpi sebagai sarana komunikasi ilahi. Mimpi-mimpi ini, terutama yang aneh dan berkesan mendalam, bukanlah kebetulan. Mereka adalah sinyal, kode, bahwa Anda mungkin sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, bahwa Anda adalah bagian dari mereka yang jiwanya telah dipilih untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi, sebuah amanah yang mulia. Dan saya akan membawa Anda melangkah lebih jauh, mengungkapkan bagaimana mimpi-mimpi ini bisa menjadi peta jalan menuju penemuan diri Anda yang sesungguhnya. Kisah nyata yang tak terhitung jumlahnya telah membuktikan kebenaran ini. Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda, sebut saja namanya Fajar, yang awalnya sangat skeptis terhadap hal-hal spiritual. Ia hidup dalam keterpurukan, pekerjaan yang tak pasti, dan merasa masa depannya gelap. Namun, selama beberapa bulan, Fajar terus-menerus mengalami mimpi aneh yang berulang. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sebuah cahaya terang di kejauhan, dan merasakan sensasi damai yang luar biasa setiap kali terbangun. Mimpi itu begitu nyata, begitu kuat, seolah memanggilnya. Awalnya, ia mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai efek stres dari kehidupannya yang kacau. Tapi mimpi itu terus datang, semakin intens, sampai suatu malam ia bermimpi tentang seorang tua berjubah putih yang mengatakan kepadanya, "Carilah cahaya itu, nak, di sana ada petunjuk untuk jiwamu yang terpilih." Fajar terbangun dengan keringat dingin, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada dorongan kuat untuk mencari tahu.
Ia mulai membaca Al-Quran, hadits, dan kisah-kisah para ulama. Ia mulai mendalami tafsir mimpi dan spiritualitas Islam. Lambat laun, ia menyadari bahwa cahaya dalam mimpinya adalah simbol hidayah, dan sosok tua itu adalah representasi dari petunjuk ilahi. Fajar mulai berubah. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya, memperdalam ibadahnya, dan secara ajaib, pintu-pintu rezeki mulai terbuka baginya dari arah yang tak terduga. Ia menemukan kedamaian, bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam hubungannya dengan Allah. Mimpi-mimpi aneh itu bukan hanya sekadar mimpi, tapi adalah pembuka jalan bagi Fajar untuk menemukan bahwa ia adalah jiwa terpilih, yang jiwanya dipanggil untuk kembali ke fitrahnya, untuk menjadi lebih dekat dengan penciptanya. Kisah Fajar hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa alam spiritual berkomunikasi dengan kita, memberikan kita tanda-tanda tentang siapa kita sebenarnya dan apa tujuan kita di dunia ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali, jawaban atas pertanyaan terbesar dalam hidup kita tidak datang melalui logika semata, melainkan melalui bisikan-bisikan halus dari alam bawah sadar, yang merupakan cerminan dari alam ruh. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda tidak sepenuhnya cocok di dunia ini, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang Anda cari, namun Anda tidak tahu persis apa itu? Ini adalah perasaan yang sangat umum di antara jiwa-jiwa yang telah dipilih, mereka yang memiliki potensi spiritual yang mendalam. Anda mungkin merasa memiliki empati yang kuat terhadap penderitaan orang lain, atau Anda memiliki intuisi yang tajam, mampu merasakan energi di sekitar Anda, bahkan sebelum sesuatu terjadi. Mungkin Anda adalah orang yang selalu mencari makna di balik setiap kejadian, tidak puas dengan penjelasan permukaan. Atau mungkin Anda memiliki dorongan kuat untuk melakukan kebaikan, untuk melayani, untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan dunia. Jika Anda mengangguk-angguk saat saya mengatakan ini, itu adalah indikasi awal bahwa Anda mungkin memiliki karakteristik jiwa yang terpilih. Anda mungkin telah melewati berbagai cobaan hidup yang membentuk Anda menjadi pribadi yang kuat, yang penuh hikmah, dan yang memiliki kapasitas untuk bangkit dari keterpurukan. Ini bukanlah tentang kebanggaan, melainkan tentang pengenalan diri, tentang memahami potensi yang Allah anugerahkan kepada Anda. Jiwa-jiwa yang terpilih seringkali adalah mereka yang telah diuji, ditempa oleh kesulitan, dan justru dari situlah, mereka menemukan kekuatan dan tujuan mereka. Anda mungkin merasa kesepian dalam perjalanan ini, seolah tidak ada yang mengerti apa yang Anda rasakan. Namun, saya ingin meyakinkan Anda, bahwa Anda tidak sendiri. Banyak sekali jiwa-jiwa lain di luar sana yang merasakan hal yang sama, yang mencari pemahaman dan bimbingan. Dan saat ini, Anda berada di tempat yang tepat, di mana misteri ini akan kita singkap bersama, lapis demi lapis, hingga Anda dapat melihat gambaran utuh dari siapa Anda sebenarnya di mata Allah. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari pengungkapan ini, sebuah titik balik yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Ada 7 jenis mimpi aneh yang secara historis dan spiritual telah diyakini sebagai tanda-tanda yang kuat bahwa Anda adalah jiwa terpilih, sebuah jiwa yang memiliki panggilan spiritual yang istimewa. Ini bukan sekadar tahayul, melainkan interpretasi yang berdasarkan pada tradisi spiritual dan pengalaman kolektif para ahli hikmah. Pertama, mimpi melihat air yang jernih dan mengalir deras. Ini adalah simbol kesucian jiwa dan keberkahan yang akan datang dalam hidup Anda. Air dalam Islam sering melambangkan kehidupan, ilmu, dan kesucian. Jika Anda memimpikan air yang jernih dan Anda meminumnya atau mandi di dalamnya, ini menandakan pembersihan diri dari dosa-dosa dan kesiapan jiwa Anda untuk menerima hidayah yang lebih tinggi. Ini adalah pertanda bahwa hati Anda bersih, atau sedang dalam proses penyucian, mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang besar. Kedua, mimpi melihat cahaya terang atau nur yang memenuhi ruangan atau alam semesta. Ini adalah indikasi kuat akan peningkatan iman dan kedekatan Anda dengan Allah. Cahaya adalah simbol dari petunjuk ilahi, ilmu, dan kebenaran. Jiwa yang terpilih seringkali diberikan kemampuan untuk merasakan dan melihat cahaya ilahi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Ini bisa menjadi pertanda bahwa Anda akan menerima pencerahan, atau bahwa Anda akan menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Ketiga, mimpi bertemu dengan orang suci, nabi, atau malaikat. Ini adalah mimpi yang sangat langka dan memiliki makna mendalam.
Jika Anda pernah mengalami mimpi semacam ini, itu adalah kehormatan besar dan tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar, atau bahwa Anda akan mendapatkan dukungan spiritual yang luar biasa dalam perjalanan Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan para kekasih Allah. Keempat, mimpi terbang di angkasa dengan mudah dan ringan. Ini melambangkan kebebasan jiwa dari belenggu duniawi, ketinggian derajat spiritual, dan kemampuan Anda untuk mengatasi rintangan hidup dengan mudah. Ini adalah tanda bahwa jiwa Anda tidak terbebani oleh materi, dan siap untuk melayang lebih tinggi dalam spiritualitas. Anda memiliki potensi untuk mencapai puncak-puncak yang tak terbayangkan. Kelima, mimpi melihat atau berada di tempat-tempat suci seperti Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau tempat-tempat bersejarah Islam lainnya. Ini adalah isyarat kuat bahwa Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke Baitullah atau tempat-tempat mulia tersebut, atau bahwa Anda akan selalu diberkahi dengan keberkahan dari tempat-tempat itu, dan hati Anda terpaut pada agama. Ini menunjukkan kerinduan jiwa Anda akan kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya, serta keinginan kuat untuk menapaki jalan kebenaran. Keenam, mimpi tentang pohon yang rimbun dan berbuah lebat, atau taman yang indah dan asri. Pohon dan taman dalam Islam sering melambangkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan keturunan yang syalih. Mimpi ini adalah tanda bahwa Anda akan menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang, bahwa amal Anda akan berbuah pahala yang melimpah, dan bahwa Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah serta ketenangan batin. Jiwa yang terpilih seringkali diibaratkan sebagai pohon yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang, memberikan naungan dan manfaat bagi sekitarnya. Dan yang ketujuh, ini adalah mimpi yang seringkali paling membingungkan namun paling signifikan. Mimpi tentang kematian atau kebangkitan Anda sendiri, namun dengan perasaan damai atau pencerahan, bukan ketakutan. Ini bukan pertanda kematian fisik, melainkan simbol dari kematian ego dan kebangkitan spiritual. Ini berarti Anda sedang mengalami proses transformasi besar, melepaskan diri dari belenggu duniawi, dan memasuki fase baru dalam hidup Anda yang penuh dengan kesadaran ilahi. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang lahir kembali, secara spiritual, dan siap untuk mengemban misi yang lebih besar. Tentu saja, setelah mendengar tentang tanda-tanda ini, Anda mungkin bertanya-tanya, apa dampaknya dalam hidup saya? Apa konsekuensinya jika saya benar-benar adalah salah satu jiwa terpilih? Jawabannya sangat mendalam. Pertama, pengenalan ini akan membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup Anda. Rasa hampa yang mungkin selama ini menyelimuti Anda akan tergantikan dengan perasaan memiliki arah dan makna yang jelas. Anda akan mulai melihat setiap kejadian, setiap cobaan, setiap kebahagiaan, sebagai bagian dari sebuah desain ilahi yang sempurna, yang sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang seharusnya Anda jadi. Kedua, Anda akan merasakan peningkatan kedamaian batin dan ketenangan jiwa. Ketika Anda menyadari bahwa Anda memiliki koneksi yang kuat dengan Yang Maha Kuasa, kekhawatiran dan kecemasan akan berkurang secara signifikan. Anda akan belajar untuk menyerahkan segalanya kepadanya, karena Anda tahu bahwa Dia selalu bersama Anda, membimbing setiap langkah. Ketiga, akan ada peningkatan dalam intuisi dan kepekaan spiritual Anda. Anda akan mulai lebih mudah merasakan petunjuk dari Allah, baik melalui mimpi, ilham, atau tanda-tanda di alam semesta. Keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda akan terasa lebih mudah diambil, karena Anda merasa seperti ada tangan tak terlihat yang membimbing Anda ke arah yang benar. Ini adalah karunia yang luar biasa, kemampuan untuk membaca bahasa alam semesta yang ilahi. Keempat, Anda akan menjadi magnet bagi kebaikan dan keberkahan. Ketika hati Anda bersih dan niat Anda tulus, Allah akan melapangkan jalan rezeki Anda, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk hubungan yang baik, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat. Berkah akan mengalir dari arah yang tidak Anda duga, seolah alam semesta berkonspirasi untuk mendukung perjalanan spiritual Anda. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar mendapatkan berkah pribadi. Kelima, dan ini adalah konsekuensi yang sangat penting bagi jiwa yang terpilih, Anda akan merasakan dorongan kuat untuk berbagi kebaikan dan menjadi agen perubahan positif di lingkungan Anda. Jiwa yang telah memahami hakikat dirinya tidak akan menyimpan ilmu atau keberkahan hanya untuk dirinya sendiri.
Mereka akan menjadi mercusuar, memancarkan cahaya kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Anda akan merasa terpanggil untuk membantu sesama, untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran dan kasih sayang, untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Ini adalah amanah yang diemban oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Keenam, Anda akan mengalami transformasi pribadi yang luar biasa. Perilaku Anda akan mencerminkan kebesaran jiwa Anda. Kesabaran akan meningkat, empati akan mendalam, dan rasa syukur akan menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap napas Anda. Anda akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan keteguhan hati. Proses hijrah menuju pribadi yang lebih baik akan berjalan lebih mulus, karena ada kekuatan ilahi yang menopang Anda. Ketujuh, hubungan Anda dengan Allah akan semakin erat. Ibadah tidak lagi menjadi kewajiban, melainkan kebutuhan, sebuah dialog intim antara hamba dan penciptanya. Doa-doa Anda akan terasa lebih hidup, lebih bermakna, dan Anda akan merasakan kehadirannya dalam setiap momen. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual, sebuah kedekatan yang tak ternilai harganya. Anda akan menyadari bahwa tujuan dari semua ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hambanya yang sejati, yang memahami kehendaknya dan menjalankan amanahnya di muka bumi. Jadi, jika Anda telah mengalami tanda-tanda ini melalui mimpi Anda, itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah sebuah panggilan, sebuah undangan untuk menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, dengan tujuan yang lebih mulia. Sekarang, setelah kita memahami tanda-tanda dan konsekuensinya, mari kita selami rahasia agung, sebuah metode lengkap untuk mengoptimalkan potensi jiwa terpilih Anda dan mengaplikasikan pemahaman ini dalam hidup sehari-hari. Ini adalah puncak dari apa yang ingin saya bagikan kepada Anda, sebuah peta jalan menuju penggenapan takdir spiritual Anda. Metode ini terdiri dari 3 pilar utama yang saling terkait, sebagaimana dijelaskan dalam banyak kitab kuno dan ajaran para ahli hikmah, terutama dari Al-Quran dan hadits yang sahih. Pilar pertama adalah penjernihan hati, tazkiyatun nafs. Ini adalah fondasi dari semua kemajuan spiritual. Bagaimana cara kita menjernihkan hati? Pertama, dengan memohon ampunan Allah secara terus-menerus, istighfar. Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap pikiran negatif, adalah noda yang menghalangi cahaya ilahi masuk ke dalam hati. Istighfar adalah cara untuk membersihkan noda-noda itu. Kedua, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, mengingatnya dalam setiap keadaan. Zikir adalah makanan bagi jiwa. Ketika Anda berzikir, Anda mengisi hati Anda dengan energi positif dan membersihkannya dari kegelisahan. Ketiga, dengan menjauhi maksiat dan hal-hal yang dapat mengeraskan hati, seperti ghibah, fitnah, dan iri hati. Ini adalah racun bagi jiwa. Keempat, dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, cahaya yang akan membimbing hati Anda. Semakin sering Anda berinteraksi dengan Al-Quran, semakin bersih dan tenang hati Anda. Kelima, dengan melakukan muhasabah diri secara rutin, mengevaluasi setiap tindakan dan niat Anda. Apakah ini sesuai dengan ajaran Allah? Apakah ini membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain? Pilar ini sangat krusial, karena hati yang bersih adalah wadah yang siap menerima petunjuk dan inspirasi dari Allah. Sebuah jiwa terpilih tidak akan mampu menjalankan misinya jika hatinya masih diselimuti kegelapan. Pilar kedua adalah peningkatan ilmu dan pemahaman spiritual, tafakur dan tadabbur. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang haus akan ilmu, terutama ilmu yang mendekatkannya kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkannya? Pertama, dengan belajar agama dari sumber yang benar dan terpercaya. Carilah guru-guru yang sanad ilmunya jelas, yang memiliki akhlak mulia, dan yang nasihatnya menenangkan hati. Kedua, dengan membaca buku-buku agama yang berkualitas, baik itu tafsir Al-Quran, syarah hadits, kisah-kisah para nabi dan sahabat, atau karya-karya ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Katsir. Ketiga, dengan merenungi ayat-ayat Allah di alam semesta, tadabbur alam, dan ayat-ayat Al-Quran. Lihatlah keindahan ciptaannya, lihatlah kesempurnaan sistem alam,
dan renungkanlah kekuasaan dan kebesaran Penciptanya. Ini akan membuka mata batin Anda. Keempat, dengan bertanya dan berdiskusi. Jangan malu untuk bertanya jika ada yang tidak Anda pahami. Pertanyaan seperti, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Atau, apa hikmah di balik musibah ini? Adalah wajar dan mendorong kita untuk mencari ilmu. Semakin dalam pemahaman spiritual Anda, semakin jelas pula arah yang Allah tunjukkan untuk Anda. Jiwa yang terpilih haruslah jiwa yang berilmu, karena ilmu adalah cahaya yang membimbing langkah. Pilar ketiga adalah pengamalan dan pelayanan, amal syalih dan hikmat. Ilmu tanpa amal adalah pohon tanpa buah. Penjernihan hati tanpa pengamalan adalah persiapan yang sia-sia. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang aktif, yang mewujudkan imannya dalam tindakan nyata. Bagaimana cara mengamalkannya? Pertama, dengan menjalankan ibadah wajib dan sunnah dengan konsisten dan khusyuk. Sholat, puasa, zakat, haji, jika mampu, adalah tiang agama. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, dan zikir harian. Kedua, dengan berakhlak mulia. Jadilah orang yang jujur, amanah, pemaaf, penyayang, dan rendah hati. Tunjukkanlah keindahan Islam melalui akhlak Anda. Ketiga, dengan memberikan manfaat kepada sesama. Ini adalah esensi dari hikmat. Bantulah orang yang membutuhkan, ringankan beban orang lain, berikan nasihat yang baik, jadilah teladan. Baik itu tetangga, keluarga, atau bahkan orang yang tidak Anda kenal. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak pula yang akan Anda terima dari Allah. Keempat, dengan bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Bersabar menghadapi cobaan, bersyukur atas nikmat. Ini adalah kunci ketenangan hati dan penerimaan takdir. Dan kelima, dengan terus-menerus berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Doa adalah senjata mukmin. Sampaikan segala hajat Anda kepadanya, mintalah bimbingannya dalam setiap langkah. Metode ini, ketika diterapkan secara konsisten, akan membuka gerbang-gerbang spiritual yang luar biasa, mengubah hidup Anda dari dalam keluar, dan mengantarkan Anda pada realisasi penuh dari potensi jiwa terpilih Anda. Ini adalah rahasia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi para ahli hikmah, dan kini, saya membagikannya kepada Anda. Saudaraku, perjalanan penemuan diri sebagai jiwa terpilih ini bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi. Untuk mengoptimalkan perjalanan ini dan mengaplikasikan semua yang telah kita bahas, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan secara mendalam. Pertama, mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten. Jangan terbebani dengan semua informasi sekaligus. Pilih satu atau dua amalan dari metode yang saya sampaikan tadi, dan lakukan secara istiqomah. Misalnya, mulailah dengan rutin beristighfar 100 kali setiap hari, atau membaca 1 lembar Al-Quran setiap setelah sholat. Konsistensi adalah kunci, lebih penting daripada kuantitas yang berlebihan namun tidak berlanjut. Kedua, buatlah jurnal spiritual. Catat mimpi-mimpi aneh yang Anda alami, perasaan yang muncul, dan setiap petunjuk atau ilham yang Anda rasakan. Dengan mencatatnya, Anda akan lebih mudah melihat pola dan memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada Anda. Ini akan menjadi semacam kitab suci pribadi Anda dalam perjalanan spiritual. Ingat, setiap jiwa memiliki perjalanan yang unik, dan jurnal ini akan menjadi saksi bisu dari pertumbuhan Anda. Ketiga, carilah komunitas atau mentor spiritual yang positif. Meskipun perjalanan ini bersifat pribadi, memiliki dukungan dari orang-orang yang sejalan atau memiliki pemahaman yang lebih dalam sangatlah membantu. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi, tempat bertanya, atau bahkan hanya sekadar teman seperjalanan yang saling menguatkan. Ini penting untuk menjaga semangat dan menghindari kesesatan. Keempat, jangan pernah berhenti belajar. Dunia spiritual ini sangat luas, dan semakin Anda belajar, semakin Anda menyadari betapa sedikitnya yang Anda ketahui. Teruslah mencari ilmu, baik itu melalui kajian,
membaca buku, atau merenungi ciptaan Allah. Ilmu adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Kelima, praktikan rasa syukur dalam setiap keadaan. Baik dalam nikmat maupun cobaan, selalu ada pelajaran dan hikmah dari Allah. Bersyukur akan membuka pintu-pintu keberkahan yang lebih besar. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang senantiasa bersyukur, karena ia memahami bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Keenam, tingkatkan kualitas doa Anda. Doa bukan hanya sekadar memohon, tapi juga bentuk komunikasi intim dengan Sang Pencipta. Berdoalah dengan penuh keyakinan, dengan hati yang tulus, dan dengan harapan bahwa Allah akan menjawab doa-doa Anda, sesuai dengan kehendaknya yang terbaik. Ingatlah, pertanyaan, bagaimana cara agar doa saya terkabul, seringkali dijawab dengan peningkatan keikhlasan dan kesabaran dalam berdoa. Ketujuh, terimalah diri Anda apa adanya, namun dengan niat untuk terus bertumbuh. Jiwa yang terpilih tidak berarti sempurna. Kita semua memiliki kekurangan. Namun, dengan mengenali tanda-tanda ini, Anda memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki diri, untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada perjalanan spiritual Anda sendiri. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah kemenangan. Ini adalah sebuah pengingat bahwa tujuan akhir kita adalah meraih ridha Allah, menjadi hambanya yang benar-benar patuh dan mencintainya sepenuh hati. Pengaplikasian ini adalah proses seumur hidup, sebuah evolusi yang tak pernah berhenti. Saudaraku, jiwaku yang mulia, kita telah melalui sebuah perjalanan yang mendalam, menyingkap misteri 7 mimpi aneh yang merupakan tanda kamu adalah jiwa terpilih. Kita telah memahami bahwa mimpi bukanlah sekadar ilusi, melainkan pesan ilahi, sebuah petunjuk bagi mereka yang jiwanya telah dipersiapkan untuk sebuah misi yang lebih besar. Kita telah menyelami pilar-pilar penting dalam mengoptimalkan potensi spiritual Anda, penjernihan hati, peningkatan ilmu, dan pengamalan dalam melayani sesama. Ingatlah selalu, bahwa panggilan ini bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan. Allah memilih hamba-hambanya untuk menjadi agen kebaikan di muka bumi, untuk memancarkan cahaya di tengah kegelapan, untuk menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Jika Anda telah merasakan getaran dari apa yang saya sampaikan hari ini, jika salah satu dari mimpi aneh itu pernah menghampiri Anda, maka ini adalah saatnya untuk bangkit. Ini adalah saatnya untuk memulai perjalanan hijrah spiritual yang sesungguhnya, untuk membersihkan hati, untuk memperdalam ilmu, dan untuk menebarkan manfaat. Jangan biarkan keraguan menyelimuti Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju kebaikan adalah sebuah langkah besar menuju Allah. Teruslah mencari, teruslah belajar, teruslah berbuat baik. Karena sesungguhnya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hambanya yang tulus. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sebuah doa, sebuah permohonan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dia senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita bagian dari jiwa terpilih yang senantiasa berada dalam ridha-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon kepada MU, dengan segala kerendahan hati kami, agar Engkau senantiasa membersihkan hati kami dari segala noda dan dosa. Terangi jiwa kami dengan cahaya petunjuk MU, agar kami dapat mengenali tanda-tanda kebesaran MU dalam setiap mimpi dan setiap kejadian dalam hidup kami. Ya Allah, jika memang kami adalah bagian dari jiwa-jiwa yang Engkau pilih, bimbinglah kami untuk mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan kami hamba MU yang senantiasa bersyukur atas nikmat MU, yang sabar menghadapi cobaan, dan yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan. Berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah di jalan MU, untuk senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat, dan untuk menebarkan kebaikan dimanapun kami berada. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang berkah kepada kami, berikanlah kami kesehatan yang prima, dan lindungilah kami dari segala mara bahaya. Kabulkanlah setiap hajat dan doa kami, ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat bergantung. Jadikanlah setiap hembusan napas kami sebagai zikir kepada MU, dan setiap langkah kami sebagai ibadah di jalan MU. Ya Allah, pertemukanlah kami kelak di jannah MU bersama para nabi,
syuhada, dan orang-orang syalih. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.